Oke, kita lanjutkan tutorial kita. Dalam menggunakan MySQL. Setelah kita membuat tabel database, kemudian tabel dalam database, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menginsert data di dalam tabel-tabel yang telah kita buat. Untuk menginput data di dalam tabel itu perintahnya sebetulnya sederhana, dan perintah MySQL ini sebetulnya adalah bahasa hari-hari kita, sederhana di dalam, hanya saja kalau kita belum kenal ya terasanya agak sulit. Sebenarnya itu mudah karena bahasanya ya bahasa sehari-hari, input, insert dan seterusnya, tapi bahasa Inggris maksudnya, bahasa Inggris yang sederhana yang mudah kita mengerti. Contohnya misalnya kita lihat dulu database kita. So database, kita punya database restoran, kita akan pakai Ruyus restoran. Oke, sekarang kita berada pada database restoran. Kita source tabel. Oke, so tabel. Oke, tabel kita punya ada tabel ingredients, ada item, made with, meal, part, dan vendors. Kita akan menginput, memberikan contoh satu kali. Perhatikan, saya hanya memberikan contoh satu kali menginput. Adapun nanti untuk menginput tanggal dan seterusnya akan ada pembahasan tersendiri khusus untuk bagaimana menginput yang spesifik seperti tanggal dan seterusnya. Sekarang kita lihat ke menginput insert. Jadi perintahnya adalah insert. Itu perintahnya into, masukkan ke dalam. Ke mana? Ke tabel mana? Itu tabel vendors. Kemudian dalam kurung kita tuliskan di kolom vendors mana saja yang kita akan berikan data. Ada vendor ID, atau kita sebelum masuk ke sini kita lihat dulu struktur dari vendors. Des vendors biar kelihatan tabelnya. Jadi mudah nanti kita mengimport. Nah, insert into vendors dalam kurung vendor ID, company name, ref name, rep name, vendor ID, tutup kurungnya. Kemudian nilainya apa? Jadi value, salah, values, nilainya yang kita mau masukkan ke dalam setiap kolom itu apa saja. Langsung satu. Untuk DNDRY, koma, kemudian nama company-nya, dan kasih oke. Dan bisa kode masuk itu dari koma ntar kita berikan tanda kutip DNRY untuk yang string, kasih tanda kutip. Kemudian yang kedua adalah
Untuk company name-nya koma, kemudian Maria, koma, Milker, koma, kemudian PG, PG, terus tutup, baru kita enter. Oke, selesai. Kita lihat, sekarang kita lihat select bintang from vendors, maka kelihatan dari data-data yang kita tampilkan. Jadi kalau mau menampilkan isi dari tabel, yang kedua setelah kita menginput datanya, bisa kita menampilkan isi dari tabel yang telah kita input. Menampilkannya bisa dengan menggunakan perintah select, nanti ada pembahasannya tersendiri, ini sebagai pengantar. Select bintang, yaitu tampilkan semua data from dari tabel mana. Kita kasih tabel, misalnya nama tabel kita yang lalu itu adalah misalnya vendors, jangan lupa titik koma, tampil semua. Kalau kita misalnya mau menampilkan hanya vendor dan company name, jadi kita select, menampilkan dua kolom saja. Select vendor ID, company name from vendors. Jadi kita hanya mau menampilkan vendor ID dan company name. Perhatikan, maka yang tampil itu hanya dua kolom ini. Atau kita mau tampilkan secara terpisah, misalnya show desk tabel select, saya hanya menampilkan vendor ID atau company name, koma sama rep name saja yang saya mau tampilkan from vendor. Bisa, jadi kita bisa kolom mana saja kita mau pilih, boleh. Itu cara menampilkannya secara sederhana. Nanti pada tutorial berikutnya bagaimana cara kita menampilkan data-data di dalam satu database. Oke, sekarang kita lihat di show tabel, kita lihat tabel yang ada. Untuk perintah dari select, kita punya 5 atau 6 tabel yang kita tampilkan. Misalnya kita mau tampilkan select bintang from items, salah ketik, from items, itemsnya masih kosong, belum ada isinya. Kita lihat lagi from select bintang from
ingredients. Itu sudah. Itu kalau kita mau tampilkan dari ingredient, atau kita mau tampilkan misalnya show tabel, data yang ada pada tabel tabel item belum ada isinya, kita isi dulu. Kita lanjutkan, select bintang from, jadi bintang itu pilih semua maksudnya, from items. Oke, dan kita punya sekarang from item. Atau kita mau memilih sebagian dari pilih dari tabel item, sebagian kolom, select name, kemudian item ID, koma price from items. Itu yang tampil from item. Kita atau menambilkan satu kolom saja, misalnya select names from items, salah ketik, from item, jadi hanya nama restorannya saja yang ditampilkan. Kita juga bisa memilih dengan baris tertentu, pemilihan baris tertentu dari setiap, tadi menampilkan seluruh baris dalam satu kolom atau dari beberapa kolom. Sekarang kita bisa memilih dengan syarat tertentu, misalnya select name from item, tampilkan dari tabel item. Item di mana di where, jadi kita tambahkan clause where, di mana menampilkan sebagian, atau kita lihat dulu mana yang kita tampilkan dulu supaya from items. Oke, kita mau tampilkan saja, misalnya select name, kolomnya name, kemudian from items where, yang kita mau tampilkan yang kecil dari 0,99, yang price-nya kecil sama dengan 0,99. Itu yang kita mau tampilkan. Kita lihat. Oke, yang tampil adalah jadi inilah Garden. Perhatikan nama perusahaannya Garden Salad 0,99, soda itu 0,99, water 0,99, 0,000, yang kecil dari itu yang akan ditampilkan. Ini menampilkan sesuai dengan baris yang kita pilihkan dengan syarat tertentu. Atau kita tampilkan dengan syarat tertentu, misalnya kita lihat lagi untuk tabel ingredient. Kita lihat select bintang from ingredient.
ingredients. Oke. Ini kita tampilkan dari kelompok tertentu dari food groupnya. Misalnya select ingredient ID, ingredients ada pakai S ya, ingredient ID, koma food group. Ya, perhatikan food group, kolom kedua yang kita pilih adalah kolom pertama ini, kolom kedua adalah food group. Kemudian dari ingredients, dari tabel ingredients, syaratnya apa? Where, perhatikan, nama perusahaannya sama dengan, ditampilkan ingredient food group dari tabel ingredient yang, perhatikan, di mana nama perusahaannya adalah cheese. Ada, oke, cheese. Where clause, oke, ada kesalahan, harusnya di sini name. Oke, maka yang tampil adalah food group meal dengan cheese. Ingredientnya cheese. Atau kita mau tampilkan berdasarkan data, tanggal berapa data itu dimasukkan. Misalnya kita lihat di tabel item, misalnya select dulu from items. Oke, berdasarkan tanggal kejadiannya, di select, tampilkan semua kolom from item, where nya apa? Data, nama kolomnya data, added sama dengan tanggal berapa, kita tanda kutip 19 yang besar dari, oke, yang lebih dari tahun 199/12/31. Data edit where clause. Oke, kesalahan dalam pengetikan date seharusnya. Oke. Maka yang tampil adalah tanggal setelah kejadian itu besar dari. Yang berikutnya, perbandingan stringnya, misalnya select names from item where names itu sama dengan garden. Oke. Ini kok bisa besar sama dengan oke. Sekarang kadang kita tidak tahu nama yang lengkapnya dari data tersebut. Kita bisa menggunakan sebagian dari karakter yang kita ketahui dan sebagiannya lagi kita menggunakan karakter khusus untuk menampilkan data-data yang ada. Contohnya misalnya begini. Misalnya kita lihat di vendors. Select bintang
from vendors. Kadang kita tidak tahu nama lengkapnya dari suatu ini, tapi kita tahu sebagian dari karakternya. Contoh misalnya kita coba select ref name, kemudian from vendors where yang kita ketahui itu adalah ref name nya like misalnya S huruf awalnya, kemudian yang lainnya terserah. Ada ref name yang S nama awalnya, yang lainnya kita tidak tahu, ada beberapa orang siapa kita mau tampilkan. Oke, jadi S awal namanya, setelahnya itu kita tidak tahu huruf apa, jadi kita pakai tanda persen, maka yang tampil adalah Sam dan Sherman, apapun yang tampil S, Sam sama Sherman. Ini perhatikan sini ada dua nama Sam sama Sherman yang keluar. Itu kalau kita mau tampilkan, jadi menggunakan fungsi like. Jadi mirip. Terus ada beberapa fungsi yang bisa dilihat. Atau contoh yang lain misalnya select name from items where, dimana not, tekan not name like, kan bintang. Jadi menggunakan logika not sekarang. Salad. Oke, salad pada item. Kita lihat dulu itemnya. Select bintang from items. Oke, tampilkan saladnya. From select name from item where not name like salad. Oke, mereka ada chicken salad, ada fruit salad, ada garden salad, ada millennium salad. Where not name like, gunakan not, jadi gunakan kondisi not. Jadi kita tampilkan nama dari tabel selain dari salad. Perintah ini adalah menampilkan isi tabel item dari kolom name selain yang ada kata saladnya. Where not name like. Oke, jadi tidak ada saladnya yang keluar. Not. Atau kita menggunakan or dan untuk operatornya perhatikan lagi penggunaan dan or. Kita lihat select name, kita lihat di unit price nya dulu, ingredientnya select bintang from ingredients. Oke, kita lihat di unit price nya di select ingredients ID, unit price, unit
from ingredients. Where, oke, perhatikan where-nya food group sama dengan food groupnya, perhatikan food group fruit. And, perhatikan, and dan inventory kolomnya, perhatikan, inventory-nya sama dengan fruit. Sini fruit 1 2, perhatikan di kolom kita 1 2 3 4. Kita mau lihat yang inventory-nya, jumlah stoknya masih berada di atas 100. Jadi kalau kita lihat sini yang berada di 100, ini 1, ya. Ingredients for food group fruit and inventory select ingredient, unit price, oke, ingredient, name, harusnya name, from oke, dan tampilannya satu grade saja, atau kita menggunakan misalnya ini dan, jadi harus tampil sama. Kalau dan kedua-duanya harus benar-benar. Sekarang kita menggunakan or. So, unit price from ingredient fruit, kita menggunakan kata or. Where unit price-nya ganti ini, unit price ini adalah besar dari 40, 0,40, or unitnya adalah unit sama dengan glass. Oke, kita lihat lagi. Use restoran. Select tentang from ingredients. Select name, penggunaan fungsi or. Select name, unit price, unit from ingredients, where unit
price nya itu besar dari 0,40 or unitnya itu adalah plus. Oke, itu yang akan tampil dengan menggunakan or. Oke, yang selanjutnya perhatikan, sekarang menampilkan misalnya kita tampilkan select di item ya, kita lihat dulu item, select from items. Oke, lihat select name, price from items, where, kan? Ini yang cara penulisan yang benar, nanti saya berikan sebentar yang salah. Name, like, F, or name, like. Jadi name ini adalah judul kolomnya, like itu adalah statementnya, S dolar. Perhatikan satu kolom, jadi satu statement dalam kurung, n, menggabungkan n price besar dari 3,50. Jadi kan ada F dan ada S di awal. Perhatikan penulisannya. Untuk kelompok yang pertama ini mengandung R, F atau S, dan harganya ini. Perhatikan F atau S. Perhatikan kalau kita menulisnya seperti ini, misalnya kita tulis begini dengan cara yang sama tadi, kita ketik, kita hilangkan S-nya, apa namanya, tanda kurungnya. Perhatikan apa yang terjadi, sama dengan perintah sebelumnya, tapi kita hilangkan tanda kurungnya, maka 2 yang muncul. Ini adalah cara yang keliru di dalam penerapan. Jadi harus dipisahkan antara or-nya kemudian n-nya. Atau kita menampilkan dari 2 nilai yang berbeda, misalnya ini select bintang from item where. Nah, where-nya ini price-nya itu, perhatikan price-nya where not between, tidak berada di antara 2,50 and 3,50. Perhatikan I doesn't exist items. Oke, harusnya di sini adalah items. Oke, S. Oke. Jadi tidak di antara keduanya. Nah, kalau kita mau tampilkan antara keduanya,
tinggal kita ganti perintahnya between. Harganya di antara 250 sampai 350. Jadi not between, between. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita lihat untuk menampilkan semua data dengan menggunakan operator in. Tadi dulu select di bintang from vendors. Oke, lihat yang in dulu, di select vendor ID, kemudian ref name, from vendors where rep name in. Jadi perhatikan in, fungsi in yang ada namanya core, perhatikan yang di data kita core, server. Nah, core antara keduanya. Push. Kurang. Oke. Kurangannya sini. Oke. Start dan core itu yang tampil. Atau tekan select ingredient ID, name, unit from ingredients where unit not in YC, dan strip. Where unit oke, perhatikan is dan stripnya yang bukan di dalam ini. Selain dari itu, ya demikian tutorial kita kali ini adalah select. Bisa kita memilih, jadi select itu bisa kita memilih kolom atau baris, memilih kolom data pada seluruh kolom, atau memilih sebagian data pada sebagian kolom. Ulangi, dalam kita menampilkan data bisa kita menampilkan seluruh isi tabel, atau kita menampilkan sebagian kolom saja dari suatu tabel, atau kita menampilkan baris tertentu untuk semua kolom, baris tertentu untuk kolom tertentu, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah SQL. Dan pengetahuan ini sangat penting kita miliki, apalagi di era data science sekarang, karena data-data sudah disimpan di internet. Kita harus menggunakan perintah-perintah sebagaimana yang kita pelajari hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.